Bayangkan, seseorang hidup di gurun Arabia lebih dari 1400 tahun yang lalu. Di tempatnya panas, keras, dan jauh dari teknologi modern. Namun, di tempat itulah muncul sebuah ajaran yang mewajibkan manusia berpuasa selama sebulan penuh. Dari terbit fajar hingga matahari terbenam. Selama berabad-abad, puasa hanya dipahami sebagai ibadah spiritual. Namun hari ini, sains modern mulai menemukan sesuatu yang mengejutkan. Ternyata, ketika manusia berpuasa, tubuh mereka melakukan proses biologis yang luar biasa. Sebuah proses yang bahkan membuat seorang ilmuwan memenangkan Nobel Prize in Physiology or Medicine. Proses itu disebut autopagi. Dan yang paling menarik, umat Islam sudah menjalankan pola ini selama lebih dari 14 abad melalui ibadah yang kita kenal sebagai puasa Ramadan. Dalam Islam, puasa Ramadan merupakan salah satu ibadah utama. Umat Islam menahan diri dari makan, minum, dan berbagai hal lain dari fajar hingga matahari terbenam. Ibadah ini diwajibkan melalui ayat dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Selama berabad-abad, puasa dipahami sebagai latihan spiritual yang bertujuan untuk melatih kesabaran, mengendalikan hawa nafsu, dan meningkatkan empati terhadap orang miskin. Namun di balik ibadah ini, ternyata tubuh manusia mengalami perubahan biologis yang luar biasa. Apa yang terjadi pada tubuh saat berpuasa? Ketika seseorang mulai berpuasa, tubuh tidak langsung mengalami kelaparan. Sebaliknya, tubuh manusia memiliki sistem energi yang sangat canggih untuk bertahan tanpa makanan selama beberapa waktu. Untuk memahami proses ini, kita perlu melihat bagaimana tubuh menggunakan energi dalam beberapa tahap waktu. Beberapa jam setelah makan terakhir, tubuh masih berada dalam fase yang disebut postprandial state. Pada fase ini, makanan sedang dicerna, glukosa dari makanan masuk ke aliran darah, dan hormon insulin meningkat. Insulin memiliki tugas penting. Ia membantu sel-sel tubuh menyerap glukosa untuk digunakan sebagai energi. Sebagian glukosa digunakan langsung oleh tubuh, namun sisanya disimpan dalam bentuk glikogen di hati dan otot. Glikogen ini adalah cadangan energi cepat yang akan digunakan saat tubuh tidak lagi menerima makanan. Setelah beberapa jam, tubuh mulai memasuki fase glycogenolysis. Pada fase ini, hati mulai memecah glikogen yang tersimpan menjadi glukosa. Glukosa ini dilepaskan ke dalam darah untuk menjaga kadar gula tetap stabil. Organ yang sangat bergantung pada glukosa adalah otak. Meskipun beratnya hanya sekitar 2% dari tubuh manusia, otak dapat menggunakan hampir 20% energi tubuh setiap hari. Karena itu, tubuh memiliki mekanisme khusus untuk memastikan otak tetap mendapatkan energi bahkan saat kita tidak makan. Selama ini, tubuh masih merasa relatif normal, karena cadangan energi dari glikogen masih tersedia. Ketika cadangan glikogen mulai menipis, tubuh mulai beralih ke sumber energi lain. Fase ini disebut lipolysis. Pada tahap ini, tubuh mulai memecah lemak yang tersimpan menjadi asam lemak dan gliserol. Asam lemak kemudian digunakan sebagai sumber energi oleh banyak jaringan tubuh. Sementara itu, hati mulai memproduksi molekul energi yang disebut keton bodies. Keton ini sangat penting, karena mereka dapat menjadi bahan bakar alternatif bagi otak ketika glukosa mulai terbatas. Dengan kata lain, tubuh manusia memiliki kemampuan untuk mengganti sumber energinya secara fleksibel. Ketika tubuh berada dalam kondisi puasa lebih lama, sel-sel tubuh mulai mengaktifkan proses yang sangat penting. Proses ini disebut autopagi. Autopagi berasal dari bahasa Yunani. Auto berarti diri sendiri,
dan pagi berarti memakan. Namun dalam konteks biologi, autopagi berarti proses membersihkan sel. Sel-sel tubuh akan menghancurkan protein yang rusak, menguraikan organel sel yang tidak lagi berfungsi, dan mendaur ulang komponen tersebut menjadi bahan baku baru. Bayangkan seperti sistem daur ulang internal di dalam tubuh. Proses ini sangat penting karena dapat menjaga kesehatan sel, memperbaiki kerusakan sel, dan membantu tubuh melawan berbagai penyakit. Penelitian mengenai autopagi berkembang pesat setelah ilmuwan Jepang yang bernama Yoshinori Ohsumi berhasil menjelaskan mekanisme genetiknya. Penemuan ini kemudian membuatnya menerima Nobel Prize in Physiology or Medicine. Self-eating autophagy is a process by which our cells reuse their own components to release energy and to build new functional parts. Cancer. The Nobel Assembly at Stockholm's Karolinska Institute hopes Ohsumi's work will pave the way for new developments in treating diseases. The 71-year-old Selain proses-proses tersebut, puasa juga memicu beberapa perubahan biologis lain. Pertama, sensitivitas tubuh terhadap insulin dapat meningkat. Ini membantu tubuh mengatur gula darah dengan lebih baik. Kedua, tubuh mulai memproduksi hormon pertumbuhan yang dikenal sebagai human growth hormone. Hormon ini berperan dalam regenerasi sel, pembentukan otot, dan perbaikan jaringan tubuh. Selain itu, beberapa penelitian menunjukkan bahwa puasa juga dapat mengurangi peradangan kronis di dalam tubuh. Peradangan kronis sering dikaitkan dengan beberapa penyakit modern seperti tipe 2 diabetes, cardiovascular disease, dan bahkan beberapa jenis kanker. Ketika seseorang berpuasa, tubuh tidak hanya menahan lapar, tubuh sedang menjalankan serangkaian proses biologis kompleks. Dimulai dari penggunaan glukosa, pemecahan glikogen, pembakaran lemak, hingga pembersihan sel melalui autopagi. Semua proses ini menunjukkan bahwa tubuh manusia sebenarnya dirancang untuk mampu bertahan tanpa makanan selama periode tertentu. Dan menariknya, ritme puasa yang dijalankan selama bulan Ramadan secara alami berada dalam rentang waktu yang dapat memicu berbagai mekanisme biologis tersebut. Jadi, pernyataan bahwa saat berpuasa tubuh memakan sel-sel yang tidak perlu adalah penyederhanaan dari proses autopagi. Yang sebenarnya terjadi saat kita berpuasa adalah tubuh membersihkan komponen sel yang rusak, mendaur ulang bagian sel yang tidak lagi berfungsi, dan menggunakan hasilnya sebagai energi atau bahan baru. Ini bukan proses merusak tubuh, tapi justru mekanisme perawatan alami sel manusia. Dalam sejarah Islam, ada satu peristiwa yang menunjukkan bagaimana kekuatan itu diuji secara nyata. Sebuah peristiwa yang terjadi tepat di bulan Ramadan. Sebuah pertempuran yang kemudian mengubah jalannya sejarah. Peristiwa itu dikenal sebagai Perang Badar. Tahun itu adalah tahun kedua setelah hijrah. Bulan Ramadan baru saja tiba di kota Madinah. Di tengah suasana ibadah itu, Nabi Muhammad dan para sahabat bersiap melakukan perjalanan menuju sebuah lembah bernama Badr. Awalnya, perjalanan itu bukanlah untuk perang besar. Tujuannya hanyalah menghadang kafilah dagang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan ibnu Harb. Namun, situasi berubah dengan cepat. Kabar perjalanan kaum muslim sampai ke Makkah. Quraisy kemudian mengirimkan pasukan besar untuk melindungi kafilah mereka. Jumlahnya sekitar 1.000 orang tentara, sementara kaum muslim hanya berjumlah sekitar 313 orang. Perbandingan yang sangat tidak seimbang. Di tengah perjalanan menuju Badar, muncul satu pertanyaan penting. Sebagian sahabat masih menjalankan puasa Ramadan. Perjalanan panjang di gurun, panasnya menyengat, dan kemungkinan menghadapi perang besar. Dalam kondisi seperti itu, Nabi memberikan keringanan. Sebagian sahabat memilih tetap berpuasa, sebagian lainnya berbuka, agar memiliki tenaga untuk menghadapi pertempuran. Dan Nabi tidak mencela keduanya, karena Islam memang memberi kemudahan bagi orang yang sedang dalam perjalanan. Sebagaimana disebutkan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان
فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Ketika kedua pasukan akhirnya bertemu di lembah Badar, pasukan muslim berada dalam kondisi yang sangat sederhana. Mereka hanya memiliki sekitar 70 unta dan 2 ekor kuda. Sebagian dari mereka bahkan harus bergantian menaiki unta selama perjalanan. Namun, yang mereka miliki adalah sesuatu yang jauh lebih kuat dari sekedar senjata, yakni keyakinan. Sebelum pertempuran dimulai, Nabi Muhammad berdoa dengan penuh harap. Dan menurut tradisi Islam, pertolongan ilahi pun datang. Al-Quran menyebut bahwa Allah menguatkan kaum muslim dengan bantuan malaikat, sebagaimana disebutkan dalam Quran Surah Al-Anfal, ayat 9. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. Hari itu, di tengah bulan Ramadan, pasukan kecil yang sebagian dari mereka bahkan sedang menjalani ibadah puasa, berhasil memenangkan pertempuran yang tampaknya mustahil. Peristiwa ini kemudian dikenal sebagai Battle of Badr, sebuah pertempuran yang tidak hanya mengubah keseimbangan kekuatan di Jazirah Arab, tetapi juga menjadi salah satu kisah paling bersejarah dalam perjalanan awal Islam.